Hai Gen People, jumpa lagi di Genpcast, genpi.co. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang hebat-hebat. Semua yang ada di meja ini hebat semuanya. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang wanita hebat yang berprofesi sebagai montir. Ini bukan montir motor ya, montir mobil. Kebayang dong, dan dia sudah selama 30 tahun menjadi montir. Langsung saja kita sapa, halo Ibu Lina. Bu Lina, terima kasih banyak sudah hadir di studio Genpcast kali ini. Kita akan ngobrol lebih banyak soal profesi Ibu sebagai montir ya Bu ya. Ibu Lina ini nama aslinya adalah Amalina yang sekarang berusia sekitar 50 tahun ya Bu ya. 50 tahun dan separuh dari hidupnya ia habiskan untuk bekerja. Bukan hanya bekerja seperti apa yang dilakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang wanita, tapi Ibu Amalina ini sudah 30 tahun menjadi montir. Bu Lina, saya penasaran. Kenapa Ibu memilih profesi sebagai montir sih, Bu? Ya awalnya saya ya itu karena tuntutan ya, yang nggak saya duga juga. Akhirnya saya menekuni dunia bengkel. Awal dari tuntutan saya harus menghidupi anak. Jadi apapun yang namanya harus saya punya uang. Jadi saya lakuin apa aja. Saya dari mulai jadi sales apa semuanya, sales minuman sampai ke dunia bengkel, akhirnya saya tekuni sampai sekarang. Jadi sebelum jadi montir itu berprofesi sebagai sales. Iya. Sales apa aja waktu itu? Waktu itu saya jadi sales panci. Dulu panci. Tahun berapa itu, panci Bu? ajaib gitu kan. Anti lengket mungkin maksudnya. Iya, anti lengket. Terus dari situ ke sales minuman kesehatan. Waktu itu kan lagi booming tuh minuman kesehatan itu. Saya jadi sales itu 3 bulan. Udah melanglang kesana kesini, saya coba jualan. Akhirnya saya ditawarkan salah satu bengkel untuk bergabung ke perusahaannya. Akhirnya saya coba. Tahun berapa itu Bu pas waktu jadi sales kemudian ditawari untuk kerja di bengkel? Waktu saya di bengkel awal-awal tahun 91 deh. 91? Iya. Pasti kalian yang nonton ini ada yang belum lahir, ada yang masih kecil. Jadi ini bengkelnya bengkel mobil ya, iya. Yang waktu pertama kali ditawari. Iya. Sebagai apa tuh Bu dulu? Saya ditawarin dulu mau nggak jadi mekanik ya. Saya pikir wah mau aja, saya kan emang senengnya kerja lapangan. Waktu saya ditawari jadi mekanik, saya kenapa nggak mau, saya coba gitu loh. Ini tantangan buat saya kan, nggak semua orang bisa melakukan pekerjaan montir. Makanya saya coba, saya terima. Bisa. Sampai 30 tahun saya kerja di sana. Oke. Itu yang nawarin ketemunya di mana, Bu? Kok tertarik buat nawarin Ibu Lina buat jadi montir? Ya awalnya kan dia itu melihat saya jualan ya, waktu itu lagi keliling, dan kebenaran di situ dia itu jadi pelanggan tetap. Setiap hari saya antar minuman itu ke bengkel tiap hari, dan ternyata dia itu sering bosnya ya? Saya, iya. Bosnya yang diantar itu. Iya. Oke. Nah ternyata dia sering lihat saya kemana-mana tuh, hujan-hujan juga dia ngeliat saya pakai jas hujan. Akhirnya dia panggil saya ditawarin kerja. Saya bilang ya udah, saya mau. Tahu nggak Ibu apa yang membuat pemilik bengkel ini, bengkelnya apa dulu waktu dulu? Nawilis ya. Pemilik Nawilis ini memilih Ibu untuk dijadikan mekanik. Apa alasannya? Kan bengkel itu identik dengan, apalagi mekanik ya, identik dengan laki-laki begitu. Tahu nggak Ibu alasan bos Ibu waktu itu ngerekrut? Bos saya kan orangnya dulu ya, bos saya Pak Peter itu dia seneng mencari yang beda mungkin. Beda gitu. Dia coba, kenapa saya nggak coba merekrut mekanik perempuan. Dia coba dengan saya karena ngelihat kegigihan saya kerja. Akhirnya dia coba, saya ini pasti mau, ini pasti kuat gitu. Dia kan ngelihat fisik saya, ngelihat kesungguhan saya kerja.
akhirnya ya saya buktiin dengan kerja dengan dia sungguh-sungguh, ya akhirnya saya belajar terus, di sekolahin terus tuh sama dia. Saya di sekolahin kemana-mana. Oh, di sekolahin tuh belajar untuk mekanik Iya, begitu iya. ya. Jadi nggak langsung ke lapangan begitu apa bagaimana? Saya langsung ke lapangan. Awalnya saya melihat-lihat aja sih, melihat yang para kerja. Karena kan kalau saya kan kalau melihat doang kan saya Nggak bisa, nggak nggak enak. praktek. Akhirnya saya coba untuk terjun langsung. Awalnya saya di balancing. Oke. Saya coba angkat ban, saya balancing, saya minta ajarin dengan rekan-rekan di sana. Akhirnya udah dapat balancing kira-kira setahun 2 tahun. Saya di balancing udah ngelotok deh, udah bisa di balancing. Akhirnya saya pindah untuk ke sesuatu, kenapa nggak saya ke mesin. Mesin ini kan rumit tapi enak gitu Tapi bisa tantangannya, dipelajari, dan bisa saya bawa pulang istilahnya. Kalau di mesin. Kalau balancing kan dia butuh alat. Kalau di Oh, jadi pernah bawa pulang mesin juga ke rumah enggak, gitu untuk dibawa pekerjaan? kalau mesin maksudnya saya ngutak-ngatik mesin mobil itu. Kalau bisa saya aplikasiin di rumah. Oke. Misalkan ada orang yang butuh tenaga saya, Lin nih mogok mobil saya bisa samperin. Oh, iya. Jadi kalau mesin kan saya bisa begitu. Kalau balancing kan nggak mungkin. Dia harus pakai alat kan. Akhirnya saya coba belajar di mesin. Akhirnya saya suka, tertarik di mesin sampai sekarang. Di mesin Berarti terus. lama di awalnya di balancing 2 tahun, kemudian lama di mesin sampai sekarang. Iya. Oke. Gini Bu, kalau saya kan perempuan ya. Pertama kali belajar terus masuk balancing itu kan ban apa ya, gimana? Iya, ya? ban. Ban. Kan itu berat tuh ya, Iya. nyopot ban. Kalau Iya. pas awal banget nih pengen deh dengar cerita Ibu bagaimana kesan Ibu pertama kali menangani balancing. Kan harus nyopot ban berat gitu loh. Apa ya, waktu pertama saya terjun ke dunia mekanik nggak ada terpikir saya buat gengsi, takut kotor gitu. Yang ada di otak saya tuh duit. Waktu itu saya harus dapat uang. Saya harus dapat uang karena saya harus ngidupin anak saya kan. Saya harus dapat uang. Itu aja. Jadi apa ya? Dari saya pegang kerjaan berat kayak gimana, kotor gimana, saya udah. Respon teman yang waktu itu ngajarin Ibu balancing pertama kali, responnya gimana? Ini beneran nih perempuan mau belajar balancing? Iya, dia cuma bilang, lu yakin mau begini lu kotor-kotoran? Yakin lah. Kalau nggak yakin ngapain mau nerima kerjaan. Ini Sampai udah, sekarang masih komunikasi baik dengan masih. beliau? Kadang-kadang saya suka kalau libur suka main ke Nailis gitu kan, ke bengkel lama. Saya main suka sama temen-temen deh. Saya lihat ini saling tukar pikiran aja. Oke. Bu, kan berarti tiap hari dulu kan di balancing, sekarang mesin tuh kan banyak oli kotor tangan gitu-gitu Bu. Saya sebagai perempuan pengen loh tampil itu, kukunya cantik, nggak bau mesin begitu. Pernah nggak sih Bu? Gimana ya? Ini aja tuh lihat tangan dari begitu udah jadi keriput gitu karena kena minyak tanah kan. Dulu kan sering main minyak gitu kan. Jadi pada keriput-keriput gini tangan kotor, saya nggak istilahnya minder gitu. Perempuan yang lain kukunya bagus, tangannya bagus. Nggak. Tapi saya dengan saya gini justru ada kebanggaan sendiri, lo begitu, tapi lo nggak bisa apa yang gue kerjain. Cuman itu aja sih, buat motivasi diri sendiri. Ya gue bisa kan, lo nggak bisa. Gitu doang. Jadi kayak merasa jagoan di tempat sendiri ya Bu ya. Respons keluarga, mungkin orang tua atau tetangga mungkin bagaimana Bu? Kan biasanya kalau ini ibu-ibu bisa mesin gitu, wow jadi pusat perhatian gitu loh. Kalau keluarga sih apa yang saya kerjain selagi itu baik mendukung. Apalagi bapak saya dulu kan. Ya cuman bapak saya ngelihatnya karena ini perempuan kerjaannya kasar, ya agak sedih deh ngeliat anaknya lo kerja kasar gini. Dulu gue sekolahnya walaupun sampai SMA tapi harusnya lo dapet yang ini. Cuman gitu aja, cuman diawasin dari ini, ya udahlah. Tapi sering diminta-mintain tolong sama tetangga buat kalau misalkan ada mobil yang gimana gitu. Iya, suka, Lin, nih mobil nggak bisa hidup. Ya udah deh pantar. Saya iniin pagi-pagi, kadang-kadang jam 5, jam 6 saya udah mesti diteleponin. Pernah ngikut turun mesin.
Saya ikut sama temen tuh turun mesin bawah, udah kotor-kotoran kayak apa juga. Oke. Waktu itu pertama kali kerja di bengkel di Nawilis ya Bu ya. Berapa gajinya waktu itu? Tahun segitu? Dulu awal saya terima gaji satu hari 2.000. Sehari 2.000. Iya. 2.000. Per hari, nggak ada bulan, pokoknya sehari 2.000 itu udah cukup buat makan bata. Berarti kalau nggak masuk nggak gajian. Oke. Tapi basicnya Bu Lina ini adalah dulu sekolah SMA-nya SMA STM apa bagaimana? Apa SMA biasa? Saya semea Islam ya, Ansoriah malah dulu. Jurusan TU, Tata Usaha. Oke. Saya kerja gitu. Ya kalau dihitung itu sih nggak ada jalurnya. Semea ke jadi sekarang mekanik ini nggak ada jalurnya. Orang aja kadang-kadang kan bingung, sekolah semea jadinya beginian. Tapi akhirnya diandalkan dong oleh orang-orang sekitar. Iya. Kalau misalkan ada ini pasang tarif nggak Bu waktu ada panggilan keluar gitu? Enggak. Tapi mereka udah pasti paham lah ya mau. Saya sih bilang ya udah gampang lah, saya suka gitu-gitu aja udah. Yang penting hidup dulu, yang penting bagus dulu, suka gitu aja. Oke. Bu Lina ini kan selain sebagai montir ini kan adalah seorang ibu ya. Putranya berapa Bu Lina? Saya putranya 3, putrinya 1. Jadi 4. Dan sekarang sudah punya cucu ya? Udah cucunya 3. Waktu bekerja itu rutinitas pagi sih Ibu hobi suka masakin buat anak-anak begitu. Pagi kegiatannya apa? Masuk ke kantor jam berapa? Kalau saya kan masuk jam 8 pagi. Nah, sebelum saya kantor, saya ngurus anak-anak dulu nih. Dulu kan masih dititip sama ibu. Saya urus anak-anak dulu, saya udah mandiin, saya kasih makan, udah rapi semua, baru saya titipin ke ibu, udah keadaan udah bersih, udah siap ini. Baru saya jalan. Kalau masak saya jarang, karena kan saya kalau masak nggak kepegang juga. Cuman kalau hari libur saya usahain untuk masak. Biasanya masakan apa yang paling disukai anak-anak? Dulu anak-anak biasanya sop deh. Dia pada seneng sop, sayurnya sop, udah gitu. Sampai sekarang sih kalau cucu pada datang, udah masakin aja sop. Jadi sekarang cucunya berapa? Cucu 3. 3. Oke. Jadi seperti layaknya seorang ibu biasa ya yang tetap megang anak dan keluarga begitu. Pulang dari kantor pukul sampai rumah? Pulang kalau dulu saya apa ya, kerja tuh nggak main hitungan jam sih. Kadang-kadang kalau saya kerjaan belum kelar saya terusin. Kadang-kadang pernah pulang sampai jam 10 malam dulu di bisa ke bengkel lama tuh jam 10 malam saya baru pulang. Ada uang lembur nggak itu Bu? Waktu sekarang saya kerja di sini pernah saya pulang sampai jam 2 pagi. Itu kerjaan belum kelar saya terusin sampai jam 2 pagi. Makanya ini. Tapi itu ada uang lembur nggak dari perusahaan? Hitung loyalitas aja. Jadi yang patut kita teladani dari Ibu Amalina ini adalah sebuah apa ya, loyalitas kerja seorang perempuan yang mengerjakan sesuatu pekerjaan bukan bidang yang biasa digeluti oleh seorang perempuan begitu. Bu, apa ya? Kan kalau kerja di bengkel itu tidak dibutuhkan untuk kamu tampil cantik, elegan, kukunya rapi, rambutnya bagus gitu. Tapi Bu suka nyalon juga nggak? Kalau lagi ada sisa duit. Kayak cuma sekedar krimbat atau iya. apa gitu. Ya enggak sampai paling setahun sekali, sayang aja. Paling ya sampoan di rumah aja udah. Sayang ngeliat duitnya. Tapi tetap kelihatan cantik. Ibu 50 tahun nggak kelihatan loh ya. Kalau usianya sudah 50 tahun. Bu, pernah nggak ngalamin kayak kok saya merasa dibedakan dengan teman-teman lain yang laki-laki mungkin, atau mungkin pernah ngerasa tidak dipercaya di kantor nggak? Selama ini nggak ada sih. Mereka malah menganggap saya udah kayak apa ya? Ibu sendiri. Udah ibu sendiri, udah kayak kakak. Semua mereka tuh kalau ada apa-apa curhatnya ke saya. Dan sering tukar pikiran soal kerjaan juga ke saya. Jadi kalau dari yang kemarin sampai yang sekarang juga saya kebenaran kepala bengkel. Jadi kalau ada apa-apa ya udah ke saya semua tampungnya. Nggak ada yang ngerasa Bu Lina begini enggak.
Cuman ya customer aja, kadang-kadang yang meragukan kan customer. Saya jangan dibuat belajar mobil saya, kan suka gitu kadang-kadang. Kan itu awal-awal atau udah kebelakangan ini? Sampai sekarang juga kadang-kadang kalau saya pegang mereka suka nggak yakin gitu. Saya bilang, oh iya deh Pak, ntar saya ingin ke rekan saya aja. Saya suka lepasin, cuman saya kontrol dari jauh aja. Kalau ada apa-apa mereka pasti nanya. Itu bagaimana Ibu mengatasi gejolak apa yang dirasain sendiri itu, Bu? Kalau awal-awal sih saya kesel ya, kurang ajar lu, gue juga bisa. Ini saya sharing aja ya, kan dulu ketemu Ibu Lina itu waktu saya ke bengkel, kemudian kayak bener-bener ini udah waktunya spuring, udah waktunya ganti ban nih, bannya ini itu nggak percaya awalnya kan. Cuman oh iya bener, itu ban emang sudah tidak layak gitu dan harus ganti 4-4-nya. Nah ini yang menjadi salah satu kepercayaan saya kepada Ibu Lina waktu itu, hingga akhirnya saya minta kontaknya Ibu Lina, boleh nggak saya undang ke ruangan ini di Genpi Cash untuk Gen People semua, begitu Bu. Jadi emang Ibu Lina ini 30 tahun Bu, udah nggak diragukan lagi ya, 30 tahun awalnya balancing, kemudian menjadi di mesin ya, hingga sampai sekarang dilihat aja udah kelihatan ininya ya kan. Ini tapi meski ada yang customer yang tidak percaya sama Ibu, pasti ada dong yang customer loyal sama Ibu, maunya sama Ibu. Boleh Ibu ceritain Bu salah satunya? Ada, karena saya kan di situ baru kan. Ada customer datang ke sana, mesinnya nggak enak. Mobilnya apa waktu itu? Waktu itu Yaris ya. Yaris. Mesinnya nggak enak, katanya berbet. Dia udah berkali-kali datang ke situ, tapi tuh penyakit nggak ketemu. Pokoknya udah beda-beda orang. Kemudian ketemu saya, penyakit itu ketemu sama saya gitu, dan beres gitu, udah selesai. Nah ini nih, masa sih malah ibu-ibu yang ketemu penyakit mobil gua katanya. Ini udah tangan berapa orang nih yang nanganin, dia dari bengkel lain juga udah pernah, tapi nggak ketemu. Jadi sampai sekarang masih kontakan sama saya. Kalau apa-apa jadi maunya Bu Lina kerjain saya. Itu apa masalahnya waktu itu ternyata yang bikin belebet-belebet? Dia satu berebet, kedua ada kebocoran. Ada kebocoran, dia bau gitu kan, bau bensin gitu. Nah sama yang lain malah diganti selang radiatornya. Ibu bensin kan terus karena kan lain jalur. Kalau saya kan kerja, saya mesin itu saya lihat satu-satu. Ini mesin itu sekotak gini, itu nggak mungkin lari kemana-mana. Jadi saya teliti satu. Oh ini selang ini kesini, ini kesini, ini gini. Jadi satu-satu itu harus saya cek semua, harus kepegang sama saya. Nah disitulah ketemu penyakitnya. Jadi pas itu dia selang viralnya bensinnya itu dia bocor, saya ganti, selesai penyakitnya. Akhirnya ketemu dia, padahal udah ke bengkel lain, udah kemana terus kesini udah nggak ketemu deh. Setahun dia ngalahin begitu, akhirnya dipegang saya ketemu. Banyak sih sekarang, alhamdulillah saya punya langganan situ udah banyak. Ada nggak pelanggan yang loyal sampai sekarang tuh udah kayak sering kontak-kontakan terus sukruh, tapi bisa nyetir Ibu Lina? Saya nyetir masih karena nggak punya. Jadi masih nggak berani jauh-jauh. Berarti ada nggak customer yang sampai ngajakin Ibu makan bareng atau dianggap keluarga gitu? Dulu lagi kerja di bengkel lama sering, tapi saya nggak mau. Karena kalau udah di luar jam kerja diajak makan, saya udah waktunya udah nggak ada. Iya. Ya Bu ya. Dia makan ya, kalau dia memang niat mau ngajak makan ya udah, kita makan ada kantin di situ, makan aja di situ. Saya nggak mau. Tapi kan setiap mobil kerumitannya berbeda ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu Lina itu mempelajari, oh kalau mesin misalkan Avanza tuh begini, Xpander tuh begini, begitu benar-benar belajar dari mobil yang datang apa? Belajar dari pengalaman ya. Biasanya saya ngerjain misalkan Avanza, saya kerjain penyakitnya begini. Oh ya saya telitiin tuh dari apanya satu-satu. Saya dia keluar berbet, misalkan dia berbet, oh berarti saya harus cek businya, kabel businya. Nah nanti
berebet itu kan banyak faktor. Ada berebet waktu dinyalain digas sedikit berat gitu, ada berebet waktu jalan, ada berebet waktu jalan panjang. Nah jadi saya harus pelajarin tuh satu-satu. Oh ini berebet yang ini dari apa, ini dari apa. Ya jam terbang juga sih Bu kalau untuk sampai ke situ, sampai ke apa, harus tahu semuanya itu ya. Mobil yang paling gampang untuk dicari masalahnya apa? Ya Avanza kayak gitu. Avanza ya gampang ya. Mobil Toyota lebih mudah. Enak. Okay. Kalau Eropa kan lebih ke elektroniknya, biar susah. Pernah nggak sih Bu ngerasa apa ya namanya ya? Ini kayaknya saya sudah capek menemukan kesulitan yang tidak ketemu nih. Pernah nggak sih Bu ngerasa kayak udahlah berhenti aja gitu, jadi montir gitu? Pernah tuh, titik jenuh udah pasti ada. Setiap kalau saya udah ngerasa capek, lelah, udah ngerasa udah mikirin keadaan deh, udah ini, udahlah, pengen berhenti, pengen tahu nih gue nih kalau gue berhenti gimana sih nih kehidupan jadi gimana. Nah jadi kemarin dari saya buktiin kayak gitu kan, saya mengajukan resign perusahaan lama. Setelah 30 tahun itu ya? Iya, 30 tahun saya coba berhenti. Saya di rumah usaha apa aja, dagang. Ternyata karena basic saya bukan di dagang gitu, dagang kan kayak pecel ayam gitu. Basic saya nggak di situ, mandek kan. Akhirnya saya coba jualan kayak pisau, korek api. Saya jualan sampai saya titipin ke pasar. Kalau pisau itu kan ke pasar gitu kan, ke pasar-pasar. Terus korek api saya taruh di kayak tukang-tukang rokok pinggiran. Saya coba itu. Cuman saya ngerasa umur saya udah segini, saya harus keliling naik motor, kayaknya capek gitu, lelah. Saya pengen kerja yang di tempat, udah cari duit yang ada di tempat aja. Karena saya kan masih mikirin ada satu anak saya kan yang masih sekolah, masih SMP, jadi saya harus masih cari uang buat dia. Ya udah saya coba kerja lagi di bengkel lagi, udah mau nggak mau saya harus di bengkel lagi. Dan gimana caranya supaya saya ini udah tua, gimana sih caranya supaya saya nggak banyak ngeluarin tenaga. Akhirnya saya coba ya buat kasih apa ya, ngajarin yang bawah aja. Ini nanti harus begini. Jadi ya kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau ada masalah yang nggak bisa ditangani mereka, baru saya kasih tahu, saya turun. Pernah diistimewakan nggak sih Bu sama pemilik bengkel? Oh ini cewek jangan megang yang berat-berat gitu. Iya. Pernah. Terus pernah nggak sih ngerasa konflik sama temen yang lain gitu? Sering. Saya lagi di bengkel lama juga sering konflik karena ngerasa saya di anak emasin sama bos. Nah terus ada salah satu temen, lo mah kerja gitu enak, lo apa juga dikasih gitu. Jadi kalau saya bukannya buat kesalahan gitu, jadi saya kayak di mereka bilang lo mah kebal hukum, dapet nggak diiniin gitu, nggak diomelin gitu. Jadi bukannya karena nggak mau diomelin, mereka juga tahu Bu cara kerja saya kayak gimana. Dan ketika saya lagi down juga mereka tahu, oh ini lagi ada masalah. Jadi saya dikasih kesempatan untuk ya udah lu jeda dulu sebentar. Kesel nggak sih Bu dianggap merasa dikebal hukum di kantor gitu tuh? Saya sih orang mau ngapain, saya mau iri ke mau, saya nggak peduli. Saya nggak pernah mau ambil pusing orang mau ngapain. Sampai sekarang udah masa bodo aja, terserah deh lo mau ngapain kayak gitu. Jadi mereka sukanya sama saya ya karena itu. Saya nggak pernah mau ikut campur ke dia, saya nggak mau istilahnya kayak ngadu-ngadu gitu, nggak ada. Ini kan Ibu tahu ya seluk-beluk mobil yang enak yang mana, yang bagus yang mana, sudah megang mobil banyak dan penyakit-penyakitnya lah. Kalau boleh tahu Ibu impiannya punya mobil apa sih? Nggak muluk-muluk ya, lagi senengnya kayak Ayla tuh kuning, kayaknya saya lagi impiin gitu, kayaknya saya pengen punya Ayla kuning. Sampai saya lihat tuh warna kuning itu Ayla, duh kapan ya gini-gini. Sampai saya taruh di itu di buku saya tuh, gua harus punya. Sampai gitu saya tampil, makanya kata suami yang sekarang orang gila.
Dia bilang ini jangan salah, ini buat mindset kita loh. Siapa tahu kalau kita ada rezeki, kita kan nggak tahu rezeki dari mana. Siapa tahu memang ada. Itu Ayla. Oke, semoga bisa bisa segera tercapai. Tapi sudah menabung untuk beli Ayla apa gimana? Sekarang sih belum. Masih ada anak satu ya Bu ya? Iya, masih ngurusin. Oke. Ini kan Ibu kan udah 30 tahun yang di bengkel lama di Nawilis itu 30 tahun. Hubungan Ibu kemudian resign. Hubungan Bu Lina dengan bos sekarang masih tetap terjalin baik? Alhamdulillah baik. Bos yang sekarang, yang dulu baik. Kita jadi kayak apa ya? Kayak temen aja, kalau ada apa-apa ya kita sharing. Kalau waktunya bercanda, waktunya ngobrol biasa ngobrol. Kita saling tukar pikiran aja. Bos yang ini kan lebih banyak dia nggak ngerti dunia perbengkelan, jadi dia menyerahkan ke saya yang kelola apa aja deh gitu. Jadi sekarang ini saya yang maju. Apa yang Ibu teladani dari bos lama sampai hingga mau bekerja selama 30 tahun di situ? Apa ya, orangnya bijaksana. Jadi panutan sih buat saya dia. Jadi kayak orang tua saya juga kan. Bijaksananya gimana ya? Jadi dia nggak memandang lo bawahan, lo gua atasan gitu. Jadi kita sama-sama gitu. Jadi kalau ada kesempatan dia untuk ngajak makan, kita orang diajak makan sama dia, duduk bareng-bareng bercanda. Jadi kebersamaan sama bos yang lama itu nggak ada perbedaan, nggak ada sekat antara dia sama kita tuh nggak ada. Itu yang saya seneng dari bos yang lama, dan yang ini juga begitu sama. Makanya saya bilang saya bersyukur dapat atasan yang baik sama saya juga. Selain atasan yang baik kan ini banyak customer yang loyal juga ya sama Ibu, sampai pada akhirnya maunya sama Bu Lina begitu. Kan biasanya kalau orang montir megang satu mobil dia dapat tip gitu. Pernah dapat tip paling banyak berapa Bu dari pemilik mobil? Ya dikasih kalau di sini 100.000 paling gede ya. Kalau di bengkel lama bisa saya sampai ada yang pernah ngasih uang 1 juta. Oh, cuma untuk Ibu ya? Itu apa yang bapaknya Mirna. Oh, Mirna yang itu, waktu suggestion. Iya, Jessica itu. Oke. Dia kan masih dulu bos almarhum suami kan. Oke. Jadi dia servisnya kan ke saya melulu. Kalau ada apa-apa ya itu. Kalau ngasih uang deh paling gede ke saya 1 juta. Kalau biasa-biasa paling 300-400 itu kasih. Setiap datang 300.000, 400. Kalau di sini paling besar ini 100.000. Kalau dihitung-hitung di bengkel lama kita, karena Ibu lama di bengkel Nawilis ya, paling banyak sebulan kalau di total dapat tipnya berapa Bu? Tip doang nih ya, kita nggak bahas gaji. Tip doang berapa ya? Kadang-kadang satu hari aja sih saya bisa dapat sampai 250-300.000 satu hari ya. Kaliin aja 20 hari deh ya. 3 kali 2 6 sekitar 6 juta. Lumayan ya Bu ya. Dulu sih saya masih bisa nabung. Saya bisa nabung hampir gitu. Saya sempat punya kendaraan sih dulu. Sampai saya mau beli rumah, akhirnya kan suami sakit kanker kan waktu itu. Jadi ya dana itu udah habis ke situ semua. Jadi suami kalau almarhum dulu berprofesi sebagai apa ya, kayak messenger gitu, antar surat. Nah itu udah kerja sama bosnya, yang bapaknya Mirna itu. Oke, jadi habis kemudian sakit, dan sudah berapa lama Bu meninggal, mohon maaf? Sudah 6 tahun. 6 tahun yang lalu. Oke, apa ya Bu ya, ini apa yang bisa terakhir, apa yang Ibu Amalina banggakan dari profesi Ibu sebagai seorang montir, memiliki 3 anak dan cucu, dan bisa tetap bersama keluarga? Apa yang Ibu banggakan dari profesi ini? Yang saya banggain dari profesi saya bangga dengan profesi saya. Apa yang saya kerjain itu enggak semua orang mungkin gitu. Mungkin
saya bisa jadi panutan buat anak saya. Anak saya kan ada nurunin juga tuh jadi mekanik. Oke. Jadi ya saya bangga diri saya sebagai perempuan, rekan kerja dan ibu. Anak ibu kan ada 3. Ini sudah lulus sekolah yang 2 ya? Yang 3 udah. Yang 3 udah. Kalau boleh tahu mereka minatnya kemana semua? Satu ada yang jadi telemarketing. Dulu sih di bengkel semua. Oh. Dulu kerja ngikut saya di bengkel lama kan. Dan sekarang saya udah keluar, dia ikut keluar kan. Akhirnya saya kesini, ada satu yang ikut saya di situ. Oke. Laki, yang perempuan jadi telemarketing, yang satu lagi dua di ikut saya tuh di sel. Satu lagi di sel Kemanggisan, satu lagi di sini kan saya di pos pengumben. Dan sekarang ada terbesit keinginan, kan ini udah punya ilmu banyak Ibu untuk memiliki bengkel sendiri gitu nggak? Keinginan sih ada, tapi ya keinginan tinggal keinginan. Uangnya kan nggak ada. Itu kan kalau bengkel itu duitnya gede buat beli alat-alatnya. Iya, alatnya itu mahal semua. Kalau boleh tahu dulu impian Bu Lina apa sih? Sudah belajar banyak mulai dari balancing, kemudian mesin. Impiannya untuk tidak selamanya menjadi karyawan begitu. Pernah bermimpi apa? Pengen punya bengkel gede atau khusus spuring, balancing? Enggak terlalu muluk sih. Saya memang kepengen punya bengkel, tapi bengkel kecil kayak bengkel motor gitu. Bengkel motor, tapi saya juga pengen punya kios uji emisi yang sekarang lagi digalakin itu kan. Sempet dulu punya keinginan kayak gitu, pengen punya kios bengkel motor. Terus sekarang pengen yang emisi juga. Ya, jadi bengkel motor itu ada kios emisinya. Nah, sekarang lagi rame nih uji emisi. Saya pikir, oh iya, yang keinginan saya dulu sekarang lagi rame. Padahal itu udah dari dulu kepengen ya. Saya main uji emisi dari tahun 97. Oke. Dan sekarang pun juga pemerintah juga ketat untuk standar emisi ya, Bu ya. Gitu. Oke, Bu Lina, terima kasih banyak sudah hadir di studio Gen TKS kali ini. Kita bisa menyapa Gen People semua yang ada di rumah, belajar tentang kehidupan sosok Ibu Lina yang merupakan seorang montir sudah puluhan tahun, menjadi seorang ibu dan istri, dan tetap gigih dalam bekerja, bahwa menunjukkan seorang wanita itu tidak bisa dibeda-bedakan dengan seorang laki-laki, dan itulah yang disebut sebagai emansipasi wanita seperti yang kita teladani dari pahlawan kita R.A. Kartini. Oke, sekian Gen People, saya Tika Biantoro dan Ibu Lina mohon pamit dari Gen PKS. Sampai berjumpa kembali di Gen PKS selanjutnya.